ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa juga menyaksikan ya. Ada demo, ada juga isu-isu negatif ya, terkait mungkinnya dengan mediasi itu sendiri, mungkin dengan ya pimpinan-pimpinan kita. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimiles? Kita akan memberikan penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Hai semuanya, selamat bertemu kembali di dunia maya tentunya, kepada seluruh masyarakat dunia maya yang menyaksikan terus siaran dari keluarga besar Mimiles Indonesia. Kali ini kami hadir ya dengan begitu banyak perbincangan menarik saat ini yang akan kami diskusikan. Dan tentunya perlu diketahui bersama, kami yang hadir di tempat ini sudah melaksanakan prosedur atau protokol kesehatan yang ada. Tentunya sudah vaksin, masker tetap ada, dan ini juga ya tetap ada ya hand sanitizer ya, dan jarak ya tetap ada ya. Oke, jadi telah hadir di saat ini ada Ketua KBMI Ibu Francisca Langiwaro, dan juga ada Wakil Ketua Bapak Unggul Yudhistira, dan juga nantinya akan hadir Bapak Morris selaku IT KBMI ya. Dan untuk semua masyarakat Dumai, jangan lupa berikan like-nya ya, di komen ya, dan juga subscribe tentunya ya. Tinggalkan komen-komen yang luar biasa. Oke. Hai, untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, dan kita akan bincang-bincang santai ya di malam hari ini ya. Dan tentunya sebelum kita mulaikan perbincangan kita, saya minta kesediaan dari Ketua KBMI untuk menyampaikan sesuatu sekaligus untuk membuka ya perbincangan kita di malam hari ini. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak dengan kehadiran Pak Unggul Yudhistira sebagai wakil, dan tentunya ada Lingga KBMI. Tapi nanti ada penyampaian beliau sedang ada di mengikuti nanti melalui telepon ya. Malam hari ini kita akan membahas banyak hal ya, banyak hal yang kami sebagai keluarga besar Mimiles Indonesia di tahun yang baru ini, tahun baru ini 2022, kita mengharapkan semua customer, yaitu seluruh masyarakat yang terkait, untuk bisa bersama-sama ya menjalankan di tahun baru ini dengan hal yang mulia, hal yang berkah. Keberkahan itu adalah untuk apapun yang kita lakukan,
ya, dari tindakan kita, tutur kata kita, ya, apa yang kita keluarkan itu akan menjadi berbalik kepada kita juga. Nah, saya mengharapkan di dalam tahun yang baru ini kita semua keluarga besar Mimels Indonesia bisa bersama-sama tetap bersatu dan tetap memberikan hal-hal yang positif. Ya, kita sudah belajar di beberapa tahun yang lalu dan sampai tahun 2021 kemarin dengan begitu banyak masalah, ya, tetapi kita masih bisa tetap berada sekarang ini, dan itulah satu anugerah dan kemurahan yang kita harapkan di tahun 2022 ini untuk lebih baik lagi ke depan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Sedikit penyampaian yang luar biasa ya dari Ketua KBMI, dan memang ya KBMI bahkan Mimels itu sendiri banyak hal-hal ya yang kita tahu bersama saat ini sedang terjadi ya Bu ya Pak. Dan di tahun kemarin, tahun 2021 khususnya, ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa juga menyaksikan ya. Ada demo, ada juga isu-isu negatif ya, terkait mungkin ya dengan Mimels itu sendiri, mungkin dengan ya pimpinan-pimpinan kita, dan juga ada begitu banyak hal-hal juga positif yang kita dapatkan. Nah, begini Bu, kalau kita melihat ya dari hal-hal yang sudah kita lihat, kita sudah saksikan. Nah, menurut pandangan dari kita masing-masing tentunya berbeda ya, bahwa demo itu terjadi ya karena mungkin ada hal-hal lain, si A maunya begini, si B maunya begini. Juga di dalam medsos yang ada itu banyak hal-hal negatif ya yang didapat. Nah, kalau pendapat saya memang wajar atau hal itu ya namanya kan orang memberikan pendapat itu silakan, tetapi kalau kita memberikan pendapat itu harusnya dilihat dulu apakah pendapat itu bisa berakibat hukum bagi kita, atau pendapat kita itu bisa membuat suatu hal yang menguntungkan bagi kita ataupun bagi orang lain. Nah, saya minta pandangan ya dari Ketua KBMI Ibu Francisca mengenai hal-hal tersebut. Terima kasih banyak ya diberikan kesempatan untuk menanggapi nih isu-isu yang Betul, yang nggak enak gitu. Yang beredar ya di medsos, baik di grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Ya, kami saya permisi buka ya untuk berbicara. Ya, tidak apa-apa Bu, kita ada jarak di sini. Sebenarnya kami dari KBMI melihat situasi isu-isu yang terkait dengan yang dibilang tadi ya. Iya, betul sekali. Ada katanya demo, ya kan? Ya, betul. Terus katanya banyak hal lah, ya. Iya. Katanya Pokoknya hal-hal yang membuat orang lain itu ya, enak ya. apa namanya, ada pengangkatan atau owner atau CEO itu sudah diciduk lah, dan juga ada beberapa hal yang memang kami pun membaca
Dan kami juga mendapatkan info ini melalui team of air kita. Begitu ya. Ya, karena KBMI adalah dari customer-customer kita. Dan customer-customer KBMI ini masih banyak sekali adalah tim of air yang dari tahun 2019 yang saat itu berada di berbagai tempat Nusantara. Ya, nah tim of air ini sebagian sudah tidak ada, tetapi masih banyak sekali tim of air dari KBMI yang sekarang adalah KBMI. Kalau dulu kita gabungan ya, namanya tim of air, tetapi dulu itu PMM, Panglima Member Mimels ya, dan juga ada gabungan-gabungan dari grup-grup yang lain ya, grup-grup besar yang lain. Banyak sekali saat itu ya. Ya, dan ini ya masih positif semua. Nah sehingga hal ini dibaca juga oleh tim of air kita, ya. Dan perlu diketahui juga bahwa kita juga KBMI juga mendapat juga info juga dari berbagai kalangan customer yang juga resah juga dengan postingan-postingan ini, ya. Jadi memang ada beberapa grup yang katanya mempubliskan satu video, mungkin agak sedikit panjang ya Bu. Iya. Mempubliskan satu video yang itu kita juga tidak tahu maksudnya apa, tetapi ini sudah dipampang di publik sehingga menjadi satu perbincangan publik yang seharusnya tidak terjadi. Betul ya. Akhirnya kami saat itu ditelepon oleh beberapa customer juga yang merasa risih dengan adanya video tersebut. Video tersebut dan juga kata-kata yang sangat kurang sopan. Ya. Sehingga kami ditelepon, ya gimana KBMI itu kok ada perkataan-perkataan yang seperti itu. Iya, betul. Nah akhirnya kita juga follow up dan melihat, dan kami pun dikasih screenshotnya ya dari customer juga ya. Perlu customer juga harus menyadari dalam hal ini KBMI kita itu adalah keluarga besar Mimels Indonesia yang adalah wadah yang membimbing atau membina customer dari Mimels ini, ya. Kami memberikan edukasi untuk semua apa yang program-program yang berjalan di Mimels. Nah, dengan adanya satu narasi atau kata-kata seperti ini tentunya menjadi satu PR buat KBMI juga, ya. Ada apa, ya? Sementara di sisi lain KBMI ini juga banyak sekali customer yang memang memberikan dukungan untuk program-program ini ya Pak. Ya, program-program ini, dan tidak segan-segan juga di situ mereka mencantumkan materai ya. Sehingga mereka mungkin merasa terganggu ya Bu dengan adanya video tersebut. Betul. Tanda tanya ya. Betul. Dan dengan adanya juga yang kemarin ini malah semakin banyak juga nih yang mengirimkan supportnya ya untuk program ini harus berjalan, karena mereka tidak mau ini ditutup. Betul ya. Karena masih ada ribuan customer yang ingin
ya program ini tetap berjalan. Ya, karena sangat Ya. disayangkan ya. Betul. Untuk programnya lagi jalan. Betul. Dan program ini tidak berhenti, ya, tetap berjalan. Iya. Dan sudah sangat bagus sekali. Nah, untuk menanggapi hal-hal yang terjadi di medsos ini kita juga menjadi PR KBMI. Kenapa saya bilang PR? Karena kita juga tahu ada pro dan kontra pastinya. Nah, pro dan kontra itu sangat manusiawi untuk kami. Kalau orang ada yang merasa kurang puas, itu biasa, ya, karena tidak mungkin memuaskan semua orang, tapi paling tidak sudah menuju ke lebih baik, ya, lebih baik dan tetap melakukan hal-hal yang positif untuk customer yang lain. Nah, sangat disayangkan bila ada narasi-narasi seperti ini, sehingga kami juga sebagai KBMI dimintai keterangan juga, ya. Kami pun hanya ingin supaya customer yuk, kenapa kita harus teriak-teriak di medsos? Iya. Ya. Itu tidak akan memberikan satu solusi, ya. Datanglah ke wadahnya, kita duduk bersama, kita bicarakan, kita dengarkan, kita teliti, ya. Kalau memang ada hal-hal yang memang harus disampaikan, Iya. supaya customer-customer juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, kalau sampai ada customer yang tidak mengerti dan akhirnya mereka mengikuti seperti demo, Iya. ya, dengan semerta-merta datang marah-marah, ngamuk-ngamuk atau seperti ini akan tidak begitu baik, ya. Karena satu, ini masih protokol untuk COVID, ya. Mungkin PPKM. PPKM-nya tetap masih belum jalan. ya, itu satu. Kedua, saya juga tidak mau customer juga bertindak di luar dari yang mereka tidak mengerti, ya. Sehingga adalah tugas kami sebagai KBMI untuk memberikan edukasi. Kalaupun ada hal-hal seperti ini, sebaiknya kita bicarakan baik-baik, ya. Kita diskusikan, datanglah ke KBMI, kita berbicara, ya. Karena kalau yang penyampaian dari dulu sampai sekarang yang diminta adalah hal yang sama, ya, hal yang sama yang memang kalau kita bilang kita pun sama-sama tahu, ya, 2019 di 2019 itu seperti apa, sehingga itu sudah teruji di Surabaya, ya. Untuk kami itu sudah bebas murni, ya, sudah murni, dan sampai ke MA, ya, itu adalah Mahkamah Agung yang tertinggi. Ya, betul sekali. Ya, sehingga kita juga KBMI harus menghormati, ya, menghargai dan menghormati keputusan MA. Ya, dan kita harus mengedukasi. Betul. Ya, seperti ini. Ketika ada yang demo atau datang ke sana, kami sempat memang datang ke tempat kejadian. Apalagi masih banyak kan program-program itu, ya. Oleh karena itu kan KBMI sudah mencoba memberikan edukasi kepada customer nih. Banyak kan, kita melalui Zoom, ya, kemudian podcast seperti ini salah satunya, kemudian belum lagi kita ke lapangan, ya. Iya, nanti. Nah, ini yang sudah kita lakukan kepada customer. Namun ada customer yang tidak terjangkau, ada customer yang ada 5 bagian itu di bawah sana, sehingga mereka teropini. Itulah yang membuat terjadi perpecah belahan. Betul. Itu hal yang wajar.
Karena Tapi kalau yang beredukasi, kalau yang beredukasi memang dia memahami logiknya jalan. Iya. Logiknya jalan sehingga mereka dengan kesadaran mereka berani tantangan itu sampai. Ya. Karena ini visi luar biasa nih bisnis. Iya. Itu. Kan udah lihat kan bisnisnya udah ada. Iya, itulah. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, jadi ya kita harapkan kalau toh mau ya istilahnya kita coba diskusikan kita dengan KBMI. Kalau nggak mau ya jangan juga main nyelonong langsung kan. Iya. Pikir semua sudah jelas kok aturan hukum itu udah jelas. Iya. Ya kan? Udah jelas aturan hukumnya seperti apa. Ya kita diskusikan dengan KBMI. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Nggak usah berurusan nanti. Dia seperti itu. Jadi jangan memanfaatkan situasi jadi bukan apa ya, seolah-olah ini kalau kita lihat seolah-olah Mimels ini mau dijadikan ATM, dimanfaatkan situasi seperti ini. Ya. Kita jangan sampai seperti itu. Kita menjaga supaya tidak ke arah situ ya. Bayangkan kalau perusahaan ini apa namanya dikuras ya, jadi otomatis modalnya habis kan gimana mau membawa nama ini. Betul. Baru ke sini ya. Nah itu tujuannya. Dan takutnya ya dalam tanda kutip ya hanya menguntungkan kelompok kecil, kelompok orang, iya ya, atau beberapa orang ya, itu kan sangat tidak baik. Betul. Maka itu kita coba sama-sama secara kolektif untuk membangun ini supaya besar, toh yang menikmati kita semua. Iya. Mungkin itu dulu. Ya luar biasa ya, sudah disampaikan oleh Wakil Ketua. Kita tahu bersama ya bahwa dunia digital itu sebenarnya rentan ya bagi kita semua. Karena apa? Apapun yang kita posting, apapun yang kita komen di situ ada jejak digitalnya. Bukan seperti kita menulis di buku, selesai kita tulis dihapus ya hilang. Ini bukan. Nah, jadi kita juga, saya, ibu dan kita semua harus berhati-hati ya untuk ini. Dan untuk itu lebih jelasnya ya kita ketahui soal dunia digital. Mungkin saya meminta ya satu penjelasan lebih dari Pak Moris sebagai IT dan Infocom KBMI. Ya, Pak Moris. Halo. Iya. Ya. Ya, Pak Moris, tadi kita sudah bincang-bincang ya mengenai isu-isu yang marak ya, yang sekarang lagi terjadi di medsos, banyak yang menyebarkan hal-hal yang tidak benar, demo dan juga video-video dan juga postingan yang tidak mengedarkan, bahkan sampai ada penangkapan yang sebenarnya itu tidak benar, hoax ya, yang katanya diciduk. Selaku IT dan Infocom KBMI, silakan Pak. Terima kasih Ibu Ketua, Pak Wakil dan media KBMI kita ya. Saya selaku IT, saya juga Infocom. Mungkin kalau sering lihat ada akun Kapten KBMI, baik di Telegram, sekarang sudah merambah ke Facebook. Sebenarnya Kapten KBMI itu bukan saya, tapi kami semua. Tapi memang sementara itu sebagai Infocom saya yang bertanggung jawab, dan saya juga yang menghandle customer service ya. Dan kemarin saya mendapat banyak sekali di Telegram memberikan penjelasan edukasi apa yang akan terjadi. Mungkin ada beberapa statement juga dari orang-orang Telegram yang terkenal negatif, yang malahan mengatakan Pak Moris itu ahlinya soal ITE. Sebenarnya saya bukan ahlinya, hanya kebetulan saya seseorang di bidangnya IT, bukan di undang-undang. Saya bukan Pak Ignatius Yusal ya. Nanti kalau soal delik-delik hukum beliau lah. Kalau saya kebetulan di bidang IT, jadi
saya tuh sebenarnya iba. Kenapa saya sering menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap, sampai sempat ya saya buat postingan barusan nih di Facebook, sudah 3 jam 4 jam aman di Facebook yang sering memprovokasi dengan postingan-postingan teman-teman kita juga. Seharusnya tidak ya. Mereka memposting hal-hal yang mengenai demo, mengenai ancaman-ancaman, fitnah-fitnah. Saya tuh sebenarnya iba dengan mereka, takutnya ini customer ini malah dengan mungkin mereka pikir ketika mereka melakukan sesuatu, membuat sebuah berita dimuat di sosial media, itu akan tidak ada efek buat mereka. Saya mau nasihati mereka bagaimana hati-hati ya, mohon maaf ya, ketika orang-orang ini ketika misalnya terjadi bermasalah dengan hukum, pihak yang berwajib otomatis divisi cybercrime, cybernya mereka akan meminta izin ke Kemenkominfo membuka data WA, percakapan sosial media, apapun yang pernah kita tulis, itu walaupun di alat kita atau di alat lain sebagainya itu dihapus, tetap bisa diambil, diangkat kembali, semuanya itu ada di server, bisa diambil lagi, ditarik lagi. Tapi memang hanya aparat-aparat yang berwenang tentu yang punya kewenangan. Tapi kalau ini sampai terjadi pelaporan atau apa yang akan merugikan mereka, jangan kira gampang tinggal delete saja. Dan berpikir nanti kan ini akun palsu, ada yang ikan koi, ada yang edon dan lain sebagainya. Jangan kira gampang tinggal buang aja nomornya, dibuang dan selesai. Tidak. Sebab yang dideteksi itu adalah kalau di komputer ya, mereka misalnya menggunakan laptop, IP address. Oh gitu ya. Walaupun mereka sudah pakai VPN apalagi yang gratisan ya, VPN, tetap aparat-aparat orang-orang divisi cyber itu orang-orang ahli di bidangnya. Sampai banyak misalnya terjadi OTT atau apa, mereka bisa dapat loh percakapan yang udah di-delete, bisa dapat. Jangan salah. Sampai mohon maaf, mungkin terjadi salah satu ada yang terjangkit COVID misalnya, mereka bisa trace. Pernah ketemu sama siapa mungkin sebagai pasien mungkin mau menutupi, mereka bisa tahu. Iya. Karena memang dunia digital itu tidak bisa dihapus. Walaupun dihapus, tapi masih ada pihak-pihak itu yang disebut breadcrumb, jejak digital. Kalau ada cookie, ada KC, ada lain sebagainya, itu apapun yang kita lakukan itu semuanya ada data. Hanya butuh kewenangan ya, orang-orang yang tepat, orang-orang yang punya kemampuan. Nah, saya sih sebagai Infocom selalu menghimbau pada sahabat-sahabat KBMI, ya kalau yang nggak sahabat ya terserah ya masing-masing. Tapi KBMI kami, Ibu Ketua, Pak Wakil, Pak Yunasir Yusar, legal kami, Ibu Media juga, kami semua sebenarnya sama dengan kalian. Kami ini customer juga. Kami bukan bagian dari manajemen, kami adalah customer seperti kalian. Jadi saya selalu katakan sepatu kalian dengan sepatu kami sama sebenarnya. Cita-cita kalian, keinginan kalian juga kami rasakan. Hanya saja kami berjuang tidak mau individu per individu, yang kami sebut mikro. Karena perjuangan kami, KBMI, kami mau makro. Satu prinsip KBMI, diulang lagi, KBMI tidak mau customer, karena kita customer nih, jadi sapi perah oknum manapun. Ya. Kedua, kami tidak ingin Mimels ini tutup. Kalau enggak kita gigit jari. Gigit jari siapa? Kita. Customer. Kita juga. Kalian dan kita. Kalau kalau Mimels ini, perusahaan ini berjalan dan berinovasi, bersinar, kita semua berkibar.
Pilihannya hanya dua, mau mendukung atau tidak, mau aktif atau tidak. Kami kebetulan perjuangan kami di KBMI, kami yang mau aktif, mendukung. Selama kami melihat itu masih baik, Hal yang positif. hal yang positif, betul Ibu. Hal yang ingin cita-citanya adalah ingin mensejahterakan kita semua. Dan sudah terbukti dengan ini ya Bu ya, kopi-kopi Turki. Ayo dicoba. Iya. Ini sudah menyebar kemana-mana, sudah banyak yang jualan. Kopi pasir Kopi, yang ini di pasir. iya, kopi Turki style ya. Stylenya aja, tapi Kopinya Kak dari petani-petani Indonesia lokal. Indonesia Daripada membantu betul. membantu petani lokal Indonesia Betul Ibu. yang di perkebunan kopi ya. Oh, iya, Perkebunan iya. kopi yang ada di Indonesia yang kena dampak dari pandemi kemarin. Nah, jadi kita bantu, bukan kita ya, manajemen membantu melalui migemnya, membantu petani-petani ini untuk kopinya itu dibuat migem kopi dengan khas disajikannya dengan khas Turki style. Biar menarik aja sih. Lebih menarik lagi dan rasanya akan beda. Iya, betul. Sama sekali. seperti wine, ya. Kalau kita tahu wine ya, red wine atau wine lah. Kalau kita menyajikannya dengan benar-benar mengikuti ininya, tentunya rasanya akan sangat beda sekali. Ya, kurang lebih seperti itu. Betul. Ini sangat enak. Saya penggemar kopi. Kalau orang yang kenal saya di Facebook, saya selalu saya status kerja sampingan, kopi rutinitas. Itu moto saya, karena saya pencinta kopi. Nah, kebetulan di games sekarang dengan kopi, gayung bersambut. Cocok banget. Saya sih, selain ingin menasihatkan, ini menurut saya ini opportunity yang luar biasa. Betul. Dengan Mi Games Coffee ini sangat luar biasa. Nah, saya sangat menyayangkan ya. Kenapa ketika orang berniat baik seringkali diartikan jelek. Betul. Nah, sedangkan saya berusaha membuka mindset seseorang, teman-teman sahabat KBMI yang mau bersahabat dengan kami tentunya. Ada 3.000 orang lebih yang sudah menyatakan dukungan kepada kami, yang mudah-mudahan Dengan kejadian ini bertambah makin banyak loh tumbukan. Jadi di sosmed dan juga tadi sudah dijelaskan dalam bidang IT oleh Pak Morris ya, bagaimana kalau kita membuat postingan juga harus tahu apa yang kita posting. Kalau benar-benar postingannya bagus ya tidak terjadi masalah. Tapi kalau postingan kita membuat efek yang tidak baik, kita harus ingat jejak digital itu ada. Jadi sekalipun kita hapus, delete, tetap ada ya sumbernya di mana, nanti akan dibuka. Oke, itu tadi mengenai IT. Juga ada tadi penyampaian dari Pak Wakil juga Ibu Ketua. Nah, kita sekarang akan dengar ya secara hukumnya, dari aspek hukum. ya dari aspek hukum ya, bagaimana ya pandangan dari legal KBMI, yaitu Pak Yunasril Yusar, mengenai isu-isu dan juga mengenai hal-hal yang terjadi di sosial media. Oke, saya minta disambungkannya dengan Pak Yeye, Pak Yunasril Yusar. Oke. Oh, iya. Ya. Oke. Dan kita akan sedikit mendengar pemaparan dari legal KBMI. Dipersilakan Pak. Iya. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Siska. Ini kehormatan bagi saya untuk ada kesempatan memberikan pemaparan sekaligus sebagai edukasi, sebagaimana baru kita dengar isi
isu-isu yang beredar baik di medsos maupun di tempat-tempat yang memang dapat dibaca oleh masyarakat luas. Sungguh sangat menyayangkan kalau ada statement-statement yang kebenarannya masih diragukan. Dan bila itu tidak benar, ketika informasi ini sudah sampai ke publik, sebagaimana Undang-Undang 14 tahun 2008, keterbukaan informasi publik, sesuatu yang sudah terpublikasi maka menjadi milik publik. Kalau sudah milik publik, maka semua orang bisa membicarakan, semua orang bisa mempersoalkan, dan semua orang bisa menyimpulkan kalau yang dipublikasi ini berdampak, berimplikasi negatif, menimbulkan kerugian, membuat seseorang marah, membuat seseorang terhina, maka orang tersebut bisa melakukan upaya hukum. Karena Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 juga memberikan ruang itu. Jadi hati-hati bila mana menebar informasi yang dengan sengaja atau maksud untuk diketahui banyak orang dan menimbulkan kerugian, maka itu bisa dipidana. Nah, kemudian kami harapkan juga kepada customer MIMES untuk tidak mudah terprovokasi, karena itu akan merugikan Anda sendiri. Tindakan-tindakan apapun itu dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban secara pidana. Ingat ya, kita ini hidup di negara hukum. Jadi apapun akan memberikan dampak dan membahayakan diri kita sendiri kalau kita tidak paham hukum. Nah, berkaitan dengan banyaknya suara-suara yang melakukan tuntutan-tuntutan, silakan saja, baik itu perdata, ajukan gugatan ke KPU atau gugatan manapun, dan bisa juga mengajukan pidana. Itu hak semua warga negara Republik Indonesia. Tapi pun juga harus dilihat. Nah, saya coba ilustrasikan ya. Kalau seseorang membeli motor dan dari pembelian motor ini mendapatkan hadiah helm, maka jual beli motornya ini harus terpenuhi dulu sah secara hukum pasal 1320 ya, sahnya jual beli. Kalau sahnya jual beli sudah terpenuhi, maka berlaku mengikat kedua pihak. Dan ini merupakan kesepakatan atau perjanjian jual beli, di mana dua belah pihak telah menerima haknya masing-masing dalam berdasar 1457. Nah, jadi kalau kita beli motor sudah dapat, berarti primernya adalah motor, sekundernya adalah reward, sekundernya adalah helm. Nah, dan kita jangan terkecoh, kita membeli motor mendapatkan rewardnya Pajero misalnya, tetap saja Pajero itu adalah reward sekunder. Kalau kita mau persoalkan sekunder, harus dipersoalkan dulu primernya. Kalau primernya memenuhi syarat, maka sekundernya tentu juga harus kita lihat. Jangan terkecoh karena nilainya lebih besar daripada primer, seakan-akan kita mau mempersoalkan sekundernya, mau mempersoalkan helmnya. Nah, itu akan terjadi debat tembak, akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak ada henti-hentinya. Dan terbukti beberapa gugatan PKPU ditolak, dan gugatan perdata pun juga kemungkinan besar akan kandas. Kalau pidananya, kita lihat juga penjual motor ini menjual atas nama pribadi atau atas nama perusahaan. Tidak bisa kita konyol-konyol, si A ini nggak benar, kita laporkan. Nggak bisa. Dia akan mengatakan, secara pribadi saya tidak punya kepentingan. Saya melaksanakan dalam kapasitas sebagai jabatan. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang apa? Di bidang perdagangan. Kalau perdagangan, sampai hukumnya
bisa perorangan, bisa badan hukum. Nah, kalau badan hukum, ya harus dipersoalkan dulu badan hukumnya, bukan orangnya. Kalaupun ada orangnya, dalam kapasitas jabatannya. Jadi, Kepolisian Republik Indonesia, katakanlah Mabes Polri atau Polda seluruh Indonesia, itu juga memahami secara jelas hal-hal ini. Tidak mudah orang dipersoalkan secara hukum kalau dia sedang melaksanakan pekerjaannya sebagaimana jabatannya. Ya, tentu harus selesai dulu hukum khususnya dan spesialisnya, maka dapat mengesampingkan hukum yang umum, katakanlah KUHP, pidana, katakanlah penipuan. Penipuan itu unsurnya barang siapa dan masuk dengan melawan hukum dalam menggunakan cara-cara berbohong. Berbohong itu jelas, yang berbohong siapa, yang dibohongi siapa. Menipu harus jelas, yang menipu siapa, yang ditipu siapa. Dan harus berhadapan, umumnya pasal 378. Nah, kalau kita tidak berhadapan, kita urusan dengan aplikasi, bagaimana unsur ini bisa diterapkan? Makanya ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang perbankan, ada undang-undang macam-macam lah yang berkaitan dengan badan hukum. Nah, jadi tidak mudah. Polda pun juga tidak gegabah menentukan seseorang sebagai pihak. Kalau pihaknya ini, seseorang ini dinyatakan sebagai tersangka, tentu harus ditanya dalam kapasitas apa posisinya sebagai tersangka, apakah pribadi atau badan hukumnya. Kalau dia pribadi, dia akan mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa, apapun yang saya perbuat dalam kapasitas sebagai direktur, sebagai pimpinan dalam perusahaan, dan yang mempunyai izin untuk melakukan aktivitas bukan pribadi saya atau subjek perorangan, tapi badan hukum yang memiliki perizinan, sehingga bisa salah sasaran. Nah, kalau seseorang ini dipersoalkan karena jabatannya, jabatan di dalam satu perusahaan, dan perusahaan ini bergerak di bidang apa? Kalau di bidang perdagangan, maka ada lembaga perdagangan, maka berlaku Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014. Ya, jadi tidak mudah karena ini sifatnya spesialis, prerogatif generalis. Hukum yang khusus, hukum perdagangan dapat mengesampingkan hukum yang umum, yaitu KUHP. Ya, itu. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengatakan seseorang sudah dilaporkan, seseorang bakal ditangkap, seseorang bakal dipanggil, seseorang bakal diringkus. Hati-hati, ini negara hukum. Ucapan siapapun kalau itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka berimplikasi kepada pidana. Ya, jelas kalau pasal 378 itu adalah pasal yang berlaku di dalam undang-undang kita, undang-undang hukum pidana, sifatnya hukum umum. Barang siapa itu orang, nggak ada barang siapa itu perusahaan. Nah, jelaskan. Jadi tidak bisa gegabah kita memberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Ya. Ya, terima kasih Pak Yeye, terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin yang bisa kami sampaikan di sini, sehingga sebagai pencerahan, paling tidak sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat luas maupun customer, bahwa di era digitalisasi ini tidak mudah kita menerapkan sesuatu pasal. Kalau kita tidak paham, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi jangan mudah memberikan statement-statement apapun di permukaan atau di media sosial, dan itu akan berdampak bila mana orang tersebut yang diekspos, yang dipublikasi tidak menerima.
Dan itu saja, jadilah customer yang cerdas, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah terbawa arus. Dan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bu Ketua, bahwa Mimes ini ke depan sudah mempersiapkan banyak fitur-fitur, dan sudah kelihatan makin berkembang, makin terlihat, dan dukungan pun dan beberapa customer sudah sangat kuat. Sehingga mari kita sama-sama besarkan Mimes, Migen, dengan sistemnya, dengan fitur-fiturnya, dengan segalanya. Dan ini juga sangat baik untuk edukasi kepada sekolah-sekolah, murid-murid, mahasiswa, karena Migen ini tidak sekedar game, tetapi juga berisi untuk memberikan pengenalan terhadap budaya, dan juga tokoh-tokoh pahlawan dan situs-situs dan makanan-makanan daerah. Dan ditambah lagi juga memberikan kemudahan kepada kita adanya kopi ala Turki, luar biasa, itu diberikan secara mudah, itu sifatnya dipinjamkan. Dengan sama saja kita diberikan modal, kita usaha, orang-orang atau sekitar kita yang membutuhkan bisa menggunakan itu, memanfaatkan kesempatan itu. Itulah bisa kami sampaikan, Bu Seska, dan saya juga salam hormat kepada Bu Ketua, Siska Warau, dan juga kepada Pak Morris selaku IT KBMI, dan juga Pak Yudhistira, Wakil Ketua. Itu barangkali Bu Seska, dan kebetulan Bu Seska adalah media di KBMI. Terima kasih. Selamat berjuang. Mari kita besarkan Mimes untuk kebaikan kita semua. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Yunasrul Yusar, Pak Yeye, yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa ya Bu, mengenai isu-isu yang beredar saat ini. Dilihat dari segi hukumnya, ya, dari pandangan secara hukumnya gimana. Jadi dia sudah, Pak Yeye sudah menjelaskan secara panjang lebar, dan juga diharapkan bagi seluruh customer juga ya, ada baiknya kita tetap mendukung program-program yang ada, karena dengan program-program terbaru saat ini itu sangat-sangat membantu bagi kita, dan terutama untuk memulihkan juga perekonomian kita karena dari dampak pandemi yang ada. Ya, jadi seperti itu. Dan sebelum kita tutup ya, mungkin ada yang kata-kata yang ingin disampaikan Bu Ketua maupun Wakil, kami persilakan sebelum kita tutup. Ya, terima kasih pemaparan dari aspek hukum yang dilakukan oleh Pak Yunasrul Yusar dari Legal KBMI. Intinya kami sebagai KBMI hanya ingin menyampaikan kepada seluruh customer yang ada dari Sabang sampai Merauke bahwa jangan sampai kita terprovokasi, dan bijak-bijaklah melakukan sarana media ya. Media sosial itu bijak-bijaklah kita memanfaatkannya, yang menggunakannya, sehingga kita tidak akan terkena bermasalah dengan hukum ya. Tentunya ada undang-undang IT yang memang harus kita perhatikan ya. Dan inilah kami KBMI selalu tidak henti-hentinya mengedukasi, baik edukasi melalui digital agar seluruh customer bisa melek digital, karena program pemerintah juga ini sangat luar biasa.
untuk mempercepat digital ini agar dapat dimengerti atau diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, disinilah kita mengingatkan kepada seluruh customer, hati-hati berstatement di media sosial dengan narasi-narasi atau kata-kata yang tidak baik, karena itu ada undang-undangnya yang akan terjerat, ya. Seperti yang IT bilang bahwa jejak digital itu tidak bisa, tidak akan hilang, ya, itu akan tetap ada. Sehingga sekarang ini yang saya juga tahu bahwa kalau kita mau, ya, jadi jangan sampai, ya, itu saja sih. Oke. Mungkin ada tambahan penyampaian dari Pak Wakil? Cukup. Oke. Jadi tadi kita sudah bincang-bincang mengenai segala sesuatu yang terjadi di sosial media yang ada, baik isu-isu yang beredar, baik tentang penangkapan yang tidak benar, mengenai berita panggilan yang tidak benar, maupun sebenarnya demo yang terjadi kemarin itu sangat disayangkan, ya. Seharusnya itu tidak ada, dan tidak ada izin, ya, karena itu tidak ada izin yang kami tahu, dan juga dampaknya, ya, pastinya akan berimbas ke hukum yang ada, ya, yang masalah demo, dan juga untuk bisnis juga, ya, pasti terganggu. Tetapi kami harapkan dengan adanya hal-hal ini bisa membuka mata, ya, kita semua bahwa apapun yang kita lakukan itu baik di sosial media maupun di konvensional, kita harus benar-benar tahu ada hukumnya. Betul. Dan sangat ada konsekuensi yang luar biasa. Dan juga di dalam sosial media perlu diketahui, apapun yang kita posting, kalau kalian ingin hapus, delete, apapun itu, tetap jejak tersebut ada. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau misalnya nantinya akan sudah ke arah yang tidak baik, pastinya akan dilihat, ya, dan tidak akan lepas, ya, kalau postingan-postingan yang sangat-sangat meresahkan. Jadi untuk itu pada postingan saat ini kami menghimbau, marilah kita tetap positif, kita tetap mendukung segala program-program terbaru yang ada. Karena apa? Untuk kemajuan kita bersama dan juga untuk kebaikan kita. Seperti yang saat ini, ya, sementara kita jalankan, yaitu Coffee Me Games Turkey Style, ya, seperti ini, dimana kita memajukan juga petani-petani kopi yang ada di Indonesia, dan juga kita memajukan budaya-budaya bangsa melalui games yang ada. Nah, siapa yang harus memajukan ini? Ya, kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jadi sampai sini dulu untuk bincang-bincang kita saat ini, ya, Bu, Pak. Dan nantikan kami, ya, untuk bincang-bincang selanjutnya, dan tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Sekali lagi jangan lupa tetap berikan komen yang luar biasa, tetap di jempol dan subscribe. Kalaupun ingin mendapatkan info-info, tetap nyalakan loncengnya, ya. Dan jangan lupa tetap terus ikuti tayangan dari keluarga besar Mimiles Indonesia. Dan kami sampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat Dumai yang tetap setia menonton acara kami. Bye. Bye. Selamat.